dengan sistem self-assessment. Artinya wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT yang sudah dilaporkan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun perlu diperhatikan pembetulan SPT tersebut selama jika wajib pajak sudah dilakukan pemeriksaan atau bukti pemeriksaan permulaan, maka hak wajib pajak dalam pembetulan akan dicabut. Selain itu, pembetulan SPT dapat dilakukan lebih dari satu kali selagi masih memenuhi syarat pembetulan. Sebagai bukti tanggung jawab wajib pajak dalam pelaporan data yang akan dilaporkan. Oke, selanjutnya yaitu apa sih konsep data SPT dan kapan sih batas waktunya itu? Ya, perlahan. Nah, dalam suatu sistem terbaru terdapat yang namanya itu konsep data SPT, yaitu solusi antara SPT sebelumnya dengan SPT pembetulan. Jika dilakukan pembetulan, maka yang dihitung sebagai pajak terhutang bukan hanya seluruh nilai pajaknya, melainkan hanya selisihnya saja, baik selisih kurang bayar maupun lebih bayar. Selain itu, terdapat batas waktu pembetulan yang perlu diperhatikan. Pembetulan tidak dapat dilakukan jika yang pertama itu sudah dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pembetulan menyebabkan lebih bayar setelah melewati 3 tahun sejak berakhirnya tahun pajak. Sebagai contoh, SPT tahun 2024 masih diperbolehkan melakukan pembetulan hingga tahun 2027. Namun, mulai tahun 2028 tidak diperbolehkan lagi melakukan pembetulan yang menyebabkan lebih bayar. Pembetulan SPT biasanya dilakukan karena adanya perubahan data atau kesalahan dalam pelaporan. Penyebab umum antara lain adalah yang pertama, perubahan nilai objek pajak, dan yang kedua, kesalahan kode objek pajak, dan yang ketiga, perubahan identitas wajib pajak, dan yang keempat, adanya penghasilan yang belum dilaporkan, dan yang kelima, adanya pajak yang belum dipotong, disetor, serta dilaporkan. Selain itu, pembetulan juga sering terjadi karena adanya kesalahan dalam bukti potong dan faktur pajak. Perlu dibedakan di antaranya. Yang pertama, dilakukan pembetulan atau pergantian jika transaksi tetap ada. Dilakukan pembatalan jika transaksi memang tidak terjadi atau terdapat kesalahan identitas seperti NPWP dan NIK. Kesalahan identitas ini sangat penting. Tidak bisa hanya dilakukan pembetulan, namun harus dibatalkan dan dilakukan pembuatan ulang kembali. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki seluruh data penduduk seperti bukti potong dan faktur pajak. Setelah itu, wajib pajak baru dapat melakukan SPT pembetulan melalui sistem Vortex. Jika pembetulan menunjukkan kurang bayar, maka wajib pajak wajib melakukan pembayaran melalui kode billing dan menggunakan deposit pajak. Terkait sanksi, jika wajib pajak melakukan pembetulan dan hasilnya adalah kurang bayar, maka wajib pajak akan dikenai sanksi bunga, dan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Namun jika melakukan pembayaran menggunakan deposit pajak yang sudah disetor sebelumnya atau sebelum tempo, maka wajib pajak tidak akan dikenai sanksi bunga. Karena itu, strategi penggunaan deposit pajak sangat penting karena dapat meminimalkan resiko sanksi bunga. Jika pembetulan menyebabkan lebih bayar, maka dampaknya berbeda sesuai dengan jenis SPT. Pada SPT PPN dan PPh 21, lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau pengajuan pengembalian. Dan pada SPT unifikasi, kompensasi tidak dapat dilakukan, melainkan melalui sistem pengembalian pajak agar tidak ada pajak berubah. Selain itu, dalam sistem terbaru, SPT pembetulan tidak lagi menggantikan SPT. Artinya, histori SPT tetap ada dan tidak dapat dihapus atau diganti sepenuhnya. Hal ini membuat wajib pajak harus lebih teliti sejak awal, karena kesalahan akan tetap tercatat dalam sistem. Dalam ketentuan terbaru, terdapat fitur khusus yaitu ganti SPT sebelumnya. Namun, fitur ini hanya berlaku apabila SPT sebelumnya berstatus lebih bayar dan diajukan melalui pemeriksaan. Jika kondisi tersebut terpenuhi dan pemeriksaan belum dimulai, maka wajib pajak dapat mengubah pilihannya, misalnya dari pemeriksaan menjadi kompensasi atau pengembalian. Sebagai kesimpulan, yang pertama, pembetulan SPT adalah hak wajib pajak. Yang kedua, pembetulan SPT bertujuan untuk memperbaiki kesalahan data. Yang ketiga, setiap pembetulan SPT melalui konsep delta SPT. Yang keempat, pembetulan SPT memiliki konsekuensi pajak yang tetap harus diperhatikan.
Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk tetap teliti dan memahami aturan pelaporan SPT agar terhindar dari kesalahan dan sanksi.